Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, yang saya hormati pejabat struktural Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, dan yang berbahagia teman-teman media yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya selaku MC pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung saat ini. Yang kedua pembacaan doa. Yang ketiga sambutan sekaligus refleksi capaian kinerja tahun 2022. Yang keempat tanya jawab dengan media. Yang kelima foto bersama. Yang keenam penutup dan diakhiri dengan room tour. Pada kegiatan hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka konferensi pers capaian kinerja tahun 2002 Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu. Untuk menyingkat waktu terlebih dahulu, marilah agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, mari kita membaca doa bersama-sama yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Salam. Kepada Bapak Abdul Salam kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Izinkan doa saya pimpin secara Islami, agama sahabat dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siang ini kami berkumpul dalam rangka konferensi pers capaian kinerja tahun 2022. Kami mohon ridhoi dan lancarkanlah kegiatan kami ini. Ya Allah Tuhan yang maha mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, kecerdasan dan kearifan, serta berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kegiatan ini, serta berilah kami kemampuan untuk menjadi lebih baik di tahun yang akan datang. Ya Allah yang maha bijaksana, berilah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah yang mujib, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus refleksi capaian kinerja tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu yang akan disampaikan secara langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu. Dengan hormat kepada Bapak Dewanto Wisnu Raharjo, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati, para pejabat struktural pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu serta teman-teman rekan-rekan media cetak maupun elektronik. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya memenuhi undangan kami terkait konferensi pers Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu. Saya perkenalkan diri, saya Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Dewanto Wisnu Raharjo. Cukup dipanggil Pak Wisnu saja. Dan sebelah kanan saya Bapak Yulhukmi Otolua, Kepala Tata Usaha, biasa panggil Pak Ulu. Dan sebelah kanan beliau Bapak Bangsawan, Kepala Seksi Pengawasan Penindakan Keimigrasian. Sebelah kiri saya Bapak Saidi, biasa dipanggil Pak Edi, Kepala Seksi Status Izin Tinggal Keimigrasian. Serta sebelah kiri kami yang pojok Bapak Adi, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian di bidang paspor. Sebagai salah satu upaya mendukung kebijakan pemerintah pada umumnya dan Kementerian Hukum dan HAM pada khususnya untuk bekerja secara pasti, yakni profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif, dan juga dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, izinkan saya selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu yang merujuk pada tugas dan fungsi imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pasal 1 Angka 3, yaitu fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Adapun press release ini akan berisi ringkasan kegiatan kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu selama tahun 2022 yang diringkas dalam bentuk data sebagai berikut. Nanti data ini kami berikan kepada rekan-rekan media untuk disiarkan lah, biar masyarakat tahu bahwa kinerja kita kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu terkait capaian-capaian apa yang kita dapatkan selama tahun 2022. Mohon izin mungkin saya sedikit berdiri. Kelamaan duduk di pegel. Relax aja ya Mas ya, santai aja. Ini terkait capaian kinerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu. Ini data per tanggal 28 Desember 2022. Lanjut. Ini dokumen perjalanan masyarakat, taunya kantor imigrasi itu melayani paspor. Ada beberapa hal yang kita layani sebenarnya. Penerbitan paspor sebanyak 9.294 permohonan. Kemudian ada pembatalan juga paspor, kita batalkan 42 permohonan. Jadi mayoritas pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu untuk umroh, haji, serta wisata. Untuk TKI berobat ada tapi tidak terlalu signifikan. Mayoritas di Palu ini tujuannya untuk umroh dan haji serta wisata. Kemudian ada kegiatan juga, kami melaksanakan juga kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu pelaksanaan isi paspor dan paspor siaga. Jadi kami mendatangi beberapa kabupaten, kita bekerja sama, konteksnya kita memberikan pelayanan paspor siaga juga, kemudian isi paspor. Paspor siaga biasanya kita layani untuk orang-orang yang sakit di sekitaran Palu. Kita punya alat mobile paspor, jadi ada mengajukan pihak keluarganya ke kantor imigrasi Palu, nanti CACC anggota kami akan datang ke rumah yang bersangkutan. Dan ini salah satu layanan kami dalam bentuk mendekatkan untuk pelayanan publik ke masyarakat. Isi paspor juga kami datang juga ke beberapa kabupaten baik Buol, Toli-Toli, Poso untuk memudahkan memberikan pelayanan karena mengingat kondisi geografis dan jaraknya terlalu jauh, apalagi yang saudara kita yang beda umroh haji udah usianya sudah sepuh, jadi nggak mungkin perjalanan jauh. Kami yang datang ke sana, ke kabupaten tersebut. Kami isi paspor ada 22 kegiatan selama tahun 2022 ini. Kemudian paspor siaga 5 kegiatan. Ini paspor siaga ini kita mendatangin beberapa saudara kita yang sakit, kita datang, kita memberikan pelayanan di tempat yang bersangkutan. Ada testimoninya juga. Lanjut. Kemudian untuk TPI Laut, sebagaimana kita ketahui bahwa ada pelabuhan internasional di Pantoluan. Namun sifatnya ini bukan pelabuhan penumpang, namun barang, kargo. Jadi ada kru-kru kapal. Jadi ada TPI Laut itu ada kedatangan, ada jumlah kapal 21 kapal. Kemudian jumlah kru 279 orang selama tahun 2022. Kemudian jumlah kapal berangkat ada 13 kapal, kru 190 orang. Kenapa ini berbeda antara datang dan berangkat? Karena biasanya datang itu langsung dari luar negeri, kalau berangkat bisa singgah kemana dulu. Bisa dari Pantoluan kemudian ke Surabaya atau ke Makassar, tapi sifatnya sudah jadi domestik sudah. Lanjut. Kemudian terkait penindakan keimigrasian, kita melakukan pendetensian 2 orang, nanti kita ajak room tour, jadi kita punya ruang deteni juga. Kemudian pendetensian ada 2 orang, deportasi 1 orang, pemindahan deteni ada 1. Jadi pemindahan deteni ini kita wilayah kerja di Sulawesi Tengah ini masuk rumah detensinya di wilayah Manado. Jadi kalau sebelum kita deportasi, apabila ada beberapa hal yang belum terlaksana, bisa kita titipkan dulu, kita serahkan ke rumah detensi imigrasi di Manado. Kemudian Pro Justisia ada 1 orang, ini masih dalam proses gelar perkara. Jadi nanti kita lanjut di 2023 ini. Lanjut. Kemudian terkait operasi intelijen, kami melakukan pengawasan WNA juga 73 kegiatan, kemudian pengawasan internal 245 kegiatan, serta rapat timpora 8 kegiatan. Jadi rapat timpora ini kita adakan di masing-masing kabupaten. Kita punya wilayah kerja 6 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu dari Buol, Toli-Toli, Poso, Parigi Montong, Donggala, Sigi, kemudian Kota Palu. Ada 6 kabupaten dan 1 kota madya. Lanjut.
Ini ada, sebagaimana kita ketahui terkait permohonan paspor, ada juga penggantian paspor. Penggantian paspor itu ada paspor rusak, ada 6 pemeriksaan, kemudian BAP paspor force majeure 5 pemeriksaan. Force majeure itu keadaan terpaksa, keadaan yang kena gempa waktu itu. Jadi ada beberapa saudara kita yang mengajukan penggantian paspor, itu biayanya Rp0 yang karena akibat gempa tsunami di Palu waktu itu. Kemudian BAP perubahan data ada 11 pemeriksaan, kemudian BAP paspor hilang 210 pemeriksaan. Jadi BAP di sini sifatnya memberikan apa ya, istilahnya menggali informasi, bukan BAP seperti di kepolisian yang mendetail terkait ini, tidak, tapi terkait dokumen negaranya. Kemudian izin tinggal keimigrasian, sepanjang tahun 2022 kita memberikan izin tinggal kunjungan 165 permohonan, kemudian izin tinggal terbatas 137 permohonan, kemudian izin tinggal tetap 7 permohonan. Jadi mayoritas di dalam pemberian izin tinggal kunjungan ini masih didominasi warga negara Cina. Ada 68 di data kami. Kemudian Malaysia ada 20, Australia 13, yang lainnya India, Belanda, Prancis itu cuma ada 9, 8, 6. Ada cuma yang satu itu dari kayak Bangladesh, Arab Saudi, Hong Kong, Irlandia, Jerman, Selandia Baru, Singapura, Yunani, itu cuma satu. Nanti data kita berikan juga. Terkait penyebaran informasi secara langsung, ini jadi ranahnya dari seksi kami, juga dari seksi teknologi informasi keimigrasian, dari kehumasan kami juga melakukan penyebaran informasi secara langsung, baik di dalam kota maupun luar kota. Di dalam kota sepanjang tahun 2022 ada 13 kegiatan, kemudian di luar kota ada 3 kegiatan. Ini penyebaran secara tidak langsung, ini melalui kerjasama dengan rekan-rekan media juga. Nanti juga kami juga informasi secara tidak langsung melalui Instagram kami ada 185, Facebook 184, Twitter 192, kemudian di YouTube ada 10 kegiatan, kemudian TikTok ada 5, kemudian website kami 69 kegiatan penyebaran informasi secara tidak langsung. Nah, ini melalui media massa yang kita lakukan juga. Media cetak ada 5, kemudian media online 29, kemudian radio 31. Kita kerjasama dengan Nebula. Ada nggak yang dari Nebula ya sini? Kita Nebula ya kerjasama ya. Oke, lanjut. Nah, ini perjanjian kerjasama. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu dalam melakukan pendekatan dengan stakeholder kita juga melakukan perjanjian kerjasama selama tahun 2022, yaitu dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Ini terkait PPNS, Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kami melakukan MOU kerjasama dengan Polda Sulteng. Kemudian dengan Kementerian Agama Kota Palu terkait pelayanan haji. Ini baru kita uji coba untuk Kementerian Agama Palu. Nanti nextnya baru ke kabupaten wilayah kerja kita. Kemudian Kejaksaan Negeri Palu ini terkait Datun kerjasama kita. Kemudian di Dukcapil kami juga melakukan MOU kerjasama terkait tukar-menukar informasi terkait data kependudukan. Kemudian dengan PT Bank Mandiri ini terkait internal kami terkait gaji dan terkait simpan pinjam. Kemudian PT Pos Indonesia terkait pengiriman paspor. Jadi kalau pemohon paspor yang jauh nggak perlu datang lagi, bisa melalui PT Pos Indonesia. Kemudian PT Tribun Digital terkait informasi kami terkait media. Kemudian Radio Nebula juga ada. Kemudian CV Anugerah Perdana dan AK Jaya ini di internal kami terkait pengadaan. Nah, ini yang menjadi capaian realisasi PNBP kita. Kantor Imigrasi Palu dari target 2022 itu 2.411.000.000, realisasi kita 4.431.818.240 rupiah. Ini kurang lebih kalau persentase kita naiknya 177%. Jadi alhamdulillah memang secara keseluruhan Dijen Imigrasi mendapatkan PNBP tahun ini 4, berapa triliun, 4,2 mungkin. Jadi salah satu penyumbangnya juga dari Kantor Imigrasi Palu ini. Jadi target kami dari 2.411.000.000 kita capaiannya per tanggal 28 kemarin 4.431.000.000.
Ini kita dapatkan dari pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali, target 418, realisasi 490 juta. Pendapatan paspor, target kami 1.835.000.000, realisasinya 3.563.400.000. Itu dari yang tadi 9.000 berapa pengeluaran paspor itu. Jadi target kami sebenarnya memang melonjak karena COVID ini sudah landai, sudah menurun, jadi permohonan paspor mulai meningkat. Kemudian pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya itu ada beberapa terkait ITAS, ITAP itu enggak begitu signifikan, tapi lumayan dari target 157.500.000, realisasinya 233 juta. Jadi yang terbesar itu sebenarnya dari paspor, karena paspor ada paspor biasa dan paspor elektronik. Lanjut. Ini penyerapan anggaran di kantor imigrasi Palu. Total realisasinya anggaran kami itu di Pakami 10.355 juta sekian. Capaian kami 97,19%. Kenapa 97,19%? Karena ada beberapa kebijakan dari pemerintah Pak Jokowi khususnya terkait pengadaan barang harus menggunakan produk dalam negeri. Itu ada sedikit mengurangi capaian kita, namun capaian kita sudah di atas rata-rata yang diterapkan pemerintah 95%. Jadi capaian instansi pemerintah itu targetnya 95%, namun kita alhamdulillah realisasi 97,19%. Ini terdiri dari belanja pegawai. Kalau belanja pegawai pasti terserap karena ini gaji uang makan dan lain-lainnya itu. Kemudian belanja barang 97,65%. Kemudian belanja modal ini yang 89,88%. Kenapa yang saya sampaikan? Kita kembalikan ke negara kurang lebih bisa sampai 250-300 juta dari selisih belanja karena produk dalam negeri seperti arahan dari Bapak Jokowi. Jadi kita menggunakan produk-produk sesuai di e-katalog yang dalam negeri. Kita nggak ada lagi beli Apple itu nggak boleh lagi. Jadi belinya kita laptop harus Axio, kemudian Acer, kemudian Advance ya, kalau nggak salah ada 4 produk Zirek, nah itu produk. Jadi kita nggak boleh lagi beli merek Dell, HP, Apple gitu nggak boleh. Tapi itu kebijakan pemerintah dan kita harus melaksanakan kebijakan dari Bapak Presiden Jokowi. Namun alhamdulillah realisasi kita tetap 97 di atas. Nah ini beberapa penghargaan yang kita dapatkan. Alhamdulillah kantor imigrasi kelas 1 TP Palu merupakan satker yang berpredikat BBK, bila bebas dari korupsi. Ini kita dapatkan di 2021 dari Kemenpan RB. Kemudian dari kantor wilayah kita juga mendapatkan 3 penghargaan. Pertama, satker paling responsif dalam pengikutan pada aplikasi Emonep Bappenas. Kemudian kami juga desain konten medsos terkreatif se-Sulteng ini, se-satker wilayah Kemenkumham, kami yang paling terkreatif baik di IG, Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Kemudian satuan kerja paling responsif dalam implementasi Sisumaker. Jadi kami sudah melakukan surat menyurat itu melalui elektronik Sisumaker, jadi tidak manual lagi. Kemudian yang terakhir 6 Desember kemarin kami mendapatkan penghargaan pelayanan publik kategori pelayanan prima dari Kemenpan RB. Jadi ini yang terakhir 6 Desember yang lalu kami mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB sebagai satker, sebagai pelayanan publik kategori pelayanan prima. Alhamdulillah ini menjadi semangat pemacu kita untuk berprestasi lebih lagi di tahun 2023. Mohon doanya tahun 2023 kita akan maju menjadi satker yang wilayah birokrasi bersih dan melayani BBBM dari Kemenpan RB. Nanti kita diuji lagi, kita diusulkan dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian diuji di Kemenpan RB. Beberapa hal yang nanti harus kita lewatin terkait fase-fase itu. Namun ini menjadi kebanggaan karena kami menjadi satu-satunya satker yang mendapatkan pelayanan publik kategori pelayanan prima di Kanwil Kumham Sulteng. Tepuk tangan buat kita semua. Ini capaian ini kita raih dari kerjasama tim, dari seluruh tim elemen yang ada di internal kami di kantor imigrasi kelas 1 TP Palu. Dan semboyan kita memang kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Palu ini. Mungkin itu aja paparan saya. Nanti selanjutnya kita bisa sesi tanya jawab dan sharing bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dewanto Wisnu Raharjo atas paparan terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Palu pada tahun 2022. Acara selanjutnya yaitu kita akan masuk di acara diskusi atau tanya jawab. Bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya kepada bapak-bapak yang ada di depan. Nanti bapak yang di depan akan memberikan tanggapan ataupun jawaban. Baik, waktu kami persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairudin dari Koran Harian Mercusuar, Pak. Ini saya pertanyakan, Pak, terkait kegiatan intelijen terhadap warga negara asing di beberapa wilayah. Jadi waktu 2 bulan kemarin, Oktober dan November, kami mengikuti kegiatan Reksosek BPS selama 2 bulan, selama 1 bulan, dan itu di beberapa wilayah itu di sekitar Donggala itu ditemukan warga negara asing di daerah-daerah pesisir, dan itu ketika ditanya paspornya itu ternyata paspor wisata bukan bekerja. Nah, ini menjadi perhatian kami juga. Ini kenapa ada warga negara asing di sekitar pesisir, kepemilikan lahan penduduk itu sudah dibeli sama mereka. Ini menjadi perhatian juga, Pak. Dan mereka sudah ada alat berat di sana melakukan pengerukan. Dan itu hanya diketahui oleh pihak desa. Ini kan menjadi pertanyaan sejauh mana pihak imigrasi melakukan tindakan-tindakan pengawasan. Itu yang pertama. Yang kedua juga, Pak, terkait ini lalu lintas warga negara asing. Itu kan menurut BPS itu jumlah sekitar 1 tahun terakhir lalu itu menurut dari manajer SDM-nya PT IMIP dari 32.000 pegawainya mereka itu yang tercatat 3.000 WNA. Tapi hasil dari Reksosek Oktober November kemarin itu lebih dari 3.000. Karena menurut pengakuan ada beberapa itunya pihak internal mereka lebih dari itu. Itu mungkin pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarudin, mungkin langsung saya jawab. Ini sifatnya sharing, kita tukar-menukar informasi. Yang pertanyaan Pak Hairudin ya dari Mercusuar nih, Pak ya. Jadi terkait intelijen kami ada informasi di Donggala ya, Pak ya, terkait warga negara asing. Ini nanti akan kita tindak lanjutin, Pak. Kalau ini informasi ini mungkin nanti saya perintahkan juga kasih kami. Kami juga nanti koordinasikan dengan tim Pora, karena Donggala itu ada wadahnya tim pengawasan orang asing. Jadi terkait koordinasi tukar-menukar, ini yang tadi saya sampaikan, kami membawai 6 kabupaten dan 1 kota maja. Informasi sekecil apapun terkait warga negara asing akan kita tindak lanjutin. Terkait apalagi di Donggala nanti bisa kita cek dan kita koordinasi dengan rekan-rekan yang tergabung di dalam tim Pora terkait keberadaan yang bersangkutan. Apalagi ini disampaikan Pak Sarudin sudah sampai punya lahan ya. Nah, itu nanti bisa menjadi atensi, karena harusnya ini pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pemerintah Kesbangpol sana harusnya sudah tahu, dan ini pada saat rapat tim Pora tidak diinformasikan. Hal ini mungkin nanti tapi kita bisa turun langsung, Pak, terkait hal ini karena kita punya kewenangan di dalam hal itu. Nanti mungkin saya bisa menambahkan. Kemudian yang terkait lalu lintas orang asing, mohon maaf Pak, kalau terkait IMIP itu wilayahnya memang bukan wilayah kerja Kantor Imigrasi Palu. Jadi kami tidak memiliki data, tidak bisa memberikan informasi karena di sana wilayah kerjanya Kantor Imigrasi Bangge. Ada Kantor Imigrasi. Jadi di Sulawesi Tengah ini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kami terkait hal ini ada pembagian wilayah kerja dan ada Kantor Imigrasi 2. Jadi kelas 1-nya di Palu yang membawahi wilayah 6 kabupaten dan 1 kota Palu. Kemudian yang Bangge, yang IMIP, yang Luwuk sampai mana? Sebelah Poso itu Ampana itu sudah masuk Bangge. Jadi kami bukan wilayah kerja kami, jadi substansinya mungkin nanti bisa ditanyakan, dikoordinasikan dengan teman kami yang di Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Bangge. Mungkin jawaban saya itu Pak Sarudin, tapi sebagai catatan kami terkait keberadaan orang asing di Donggala, nanti teman-teman kami dari tim intelijen kami bisa turun langsung ke sana terkait benar tidaknya informasi tersebut. Pak Bansewan mungkin bisa nambahkan. Terima kasih Pak, izin Pak Kakaknya.
Perkenalkan, nama saya Bangsawan, Kasih Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Apa yang menjadi pertanyaan tadi dari Pak Sarudin, kami 2 bulan yang lalu kami sempat koordinasi dengan Dinas Pariwisata bersama Pak Sulhur Myotolua, dan di situ informasi kami dapat belum ada orang asing, Pak, di 2 bulan terakhir itu, di bulan November, Pak. Jadi yang ada itu sebenarnya di pusat laut ada punya Pak Muhammad, itu orang asingnya sudah tidak ada. Yang ada juga di Priest John itu juga sudah tidak ada, Pak. Jadi informasi kami dapat dari Timpora, dari Dinas Pariwisata itu belum ada di daerah pesisir sana, Pak, yang menurut yang Bapak ini. Tapi akan kami tindak lanjuti nanti, Pak, informasi Bapak. Mungkin ya bagaimana, Pak, di lapangan ya. Terima kasih, Pak, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu aja Pak Udin. Prinsipnya tetap akan kami tindak lanjutin hal-hal seperti ini karena ini menjadi tusi kami. Mungkin ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf dari Metro Sulawesi. Mungkin saya singkat saja terkait jumlah kartu izin tinggal terbatas dari Buol sampai di Kota Palu ini seperti apa perkembangannya, karena memang mungkin ini salah satu yang jadi perhatian Jokowi pada September 2022 lalu untuk percepatannya seperti apa. Dan yang kedua mungkin terkait ini kan dapat pelayanan prima nih, pasti inovasinya ada beberapa inovasi yang mungkin percepatan visa dan lain sebagainya. Mungkin diceritakan sedikit Pak Kanim seperti apa inovasi yang telah dibuat oleh Imigrasi Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Pak Yusuf ya. Kalau nggak puas nanti kita ngobrol lagi, Pak. Bukan alat pemuas. Bercanda ini, biar rileks. Tegang semua karena teman-teman saya. Jadi terkait ini Pak Yusuf dari Metro Sulawesi ya Pak ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di tahun 2022 kami mengeluarkan ITK ada 165, kemudian izin tinggal terbatas 137, izin tinggal tetap ada 7. Nanti warga negara mana, memang mayoritas didominasi masih warga negara Cina, dari Buol, Toli-Toli, Poso, Donggala, Sigi, Parigi Montong, serta Kota Palu. Itu total itu ITAS-nya itu ada 137. Nanti datanya kami berikan. Dan sesuai dengan Pak Jokowi waktu itu memberikan sentilan dan teguran ke imigrasi secara keseluruhan, kita juga berbenah, kita juga memberikan beberapa kebijakan dari pusat, kita implementasikan juga bahwa sekarang persetujuan izin tinggal di kantor imigrasi di seluruh Indonesia maksimal cuma 2 hari ya, maksimal 2 hari. Itu salah satu percepatan dan itu aturan dari pusat. Dan sekarang perpanjangan pengajuan izin tinggal tidak melalui kantor wilayah lagi. Jadi dari kantor imigrasi langsung ke Jakarta. Ini salah satu bentuk pemangkasan dari percepatan birokrasi. Ini menindaklanjutin dari arahan Bapak Presiden Jokowi. Nanti datanya kami berikan ya Mas terkait secara spesifiknya. Mungkin itu aja mungkin Pak Saidi bisa menambahkan. Oh, inovasi ya. Inovasi terkait inovasi kami mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan sekarang pelayanan prima. Ada beberapa inovasi yang kami lakukan. Mungkin kami sebagai referensi kantor pemerintahan di Sulawesi Tengah ini kemarin disampaikan juga dari pihak Kemenpan pada saat datang meninjau terkait fasilitas-fasilitas dan hal-hal apa yang diberikan. Salah satu contoh yang kita berikan nanti kita room tour, kita bisa lihat di kantor pelayanan kami. Bahkan kami memberikan kompensasi apabila paspor lebih dari 3 hari, kami akan berikan kompensasi kalau adanya keterlambatan. Itu hal-hal yang masyarakat bisa lakukan. Kemudian kami juga menerapkan, ini masih dalam tahap proses, kami membuat aplikasi Maleo. Aplikasi Maleo itu nanti berbasis Android, jadi semua bisa mengakses melalui handphone. Ini masih dalam tahap proses. Misalnya orang Buol Toli-Toli datang cukup sekali saja, sudah foto, setelah itu bisa monitor, oh paspor saya ternyata 3 harinya sudah jadi.
berhenti prosesnya di mana bisa kelihatan di itu. Jadi itu salah satu keterbukaan. Jadi tidak ada lagi pegawai yang paspor belum jadi, tidak ada lagi. 3 hari belum jadi, berhak komplain, kita berikan kompensasi. Seperti itu hal-hal inovasi. Kalau inovasi-inovasi yang sifatnya pelayanan prima ada Mas, nanti di bawah. Bahkan kami sediakan minum, kami sediakan kopi, ada dispenser, kemudian kami beberapa fasilitas wifi gratis, kemudian ada beberapa fasilitas juga untuk disabilitas, untuk ibu menyusui. Beberapa hal ini harus terpenuhi sehingga kita mendapatkan satker pelayanan prima tersebut. Mungkin nanti pada saat runtur kita jelaskan secara spesifik pada saat di lapangan langsung. Mungkin itu aja Mas Yusuf yang bisa saya jelaskan. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Pak dari LKBN Antara. Menyangkut penerbitan paspor, mungkin bisa juga dijelaskan dalam penerbitan paspor ini khususnya untuk tujuan belajar itu di negara mana, lalu berapa jumlahnya gitu. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, apakah ini meningkat atau seperti apa? Kira-kira seperti itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Ridwan dari Antara. Dulu tetanggaan kita ya Mas ya, di Tanjung Dako. Kantor kita sekarang, tapi ini menjadi catatan saya juga. Kebetulan dipinjam oleh salah satu UPT lah di Sulawesi Tengah ini, jadi kurang begitu terawat. Nanti saya rawat di 2023 ini, karena memang before afternya itu kelihatan jauh sekali. Tapi saya nggak enak mau membersihkan karena ini yang minjem itu untuk rumah tangga, jadi kan makanya ada aksesorisnya kan, jemuran-jemuran itu saya cukup sedih juga. Tapi ya sudahlah, memang coba kalau lihat Tanjung Dako itu kan foto saya udah lari kemana-mana lagi, ada ketutupan yang aksesoris yang nggak enak saya ceritakan lah. Tapi itulah menjadi nanti 2023 nanti saya minta Pak Ulu dan Pak Tahir untuk merapikan, karena saya juga nggak nyaman kalau lewat di situ itu sudah jujur aja kumuh itu. Padahal kami mendapatkan satker WBK di situ, cuma kan dulunya memang sangat rapi. Ya itulah before after, kadang hal itu menjadi catatan kami. Ini sebagai catatan dari Pak Ridwan, pertanyaan tadi, untuk di tahun 2022 ini tercatat di data kami untuk paspor belajar itu, untuk paspor 48 halaman elektronik ada 7 pemohon, kemudian 48 halaman biasa itu ada 17 pemohon. Nanti secara spesifik terkait tujuannya mereka kemana, mungkin Pak Adi bisa memberikan tambahan Pak. Monggo Pak Adi. Terima kasih Pak Alim. Saya Adi Heriadi, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian. Bicara spesifik kita hanya mendata tentang belajar saja, kita tulis belajar, tapi untuk tujuan secara database kita sudah catat, tetapi secara keseluruhan itu hampir mungkin kebanyakan ke Timur Tengah, tapi ada juga memang ke Eropa, terus seperti ke Belanda itu ada, dan memang secara keseluruhan mayoritas memang umroh gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Cukup 3 pertanyaan? Oh ya boleh, satu lagi. Atau mbaknya mau nanya? Saya nunggu mbaknya nanya. Enggak, masnya dulu. Wanita terakhir, so. Penutup itu harus wanita. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya Andi Pak dari RRI Palu. Pertanyaannya mungkin singkat saja Pak. Paspor Indonesia ini selain dipakai untuk umroh dan tujuan belajar, sebenarnya paspor Indonesia ini bisa dipakai ke beberapa negara sih Pak untuk saat ini? Apakah memang bisa ke semua negara termasuk Korea Utara begitu? Sempat ada yang mau jalan-jalan ke sana atau terbatas? Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Mas Andi. Ini pertanyaan yang mungkin harus kita sebagai juga edukasi informasi ke masyarakat. Prinsip paspor itu bisa dipakai kemana-mana, yang membedakan visanya. Visa itu tinggal, jadi perlu diketahui bahwa kita keluar negeri, contohnya ke Korea Utara bisa, asal ngurus visanya bisa di Kedutaan Besar Korea di Jakarta. Ada nggak perwakilan Korea Utara di Jakarta? Nah mungkin dia transit ke Singapura mungkin atau apa. Jadi yang membedakan itu sebenarnya visa. Jadi paspor itu kan di kosong itu kan ada tulisan visa, mau haji, mau umroh, nanti kan ada tempelan stiker. Nah itulah mau ke Australia,
Jadi ada tempelan stikernya. Negara, prinsipnya bisa dipakai untuk negara manapun sepanjang yang bersangkutan warga negara Indonesia tentunya bisa melakukan pengurusan visa. Itu saja Mas Andi. Prinsipnya boleh mau dipakai kemana pun. Di visanya. Mungkin Pak bisa nambah. Baik, mungkin memang ada beberapa salah pengertian di masyarakat bahwa paspor kita itu bermacam-macam, ada paspor pelajar, ada paspor umroh, paspor ini. Ini tidak, kami sampaikan bahwa paspor itu hanya satu paspor itu paspor biasa, ya 8 aman, elektronik dan non elektronik. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa ini paspornya paspor wisata, itu paspornya paspor umroh, paspor haji. Tidak, paspor itu ya dokumen perjalanan Republik Indonesia yang bisa dipakai ke seluruh dunia gitu, seperti itu. Terakhir Mbak, dari mana? Terima Nanti kasih habis atas, ini kita room tour. Lanjut. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Jolinda dari Tribun Palu. Sesuai dengan arahan dari Kakanwil Kemenkumham Sulteng, kinerja dari Kemenkumham Sulteng harus ditingkatkan kan Pak? Jadi saya pengen tanya, apa target dengan strategi yang akan dilakukan oleh imigrasi pada tahun 2023 mendatang, dan juga boleh dijelaskan tentang mengenai aplikasi Maleo yang akan diluncurkan pada tahun mendatang. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Juanita ya. Jolinda. Hah? Jolinda. Jolita? Jolinda. Oh, saya ingatnya Juanita aja itu. Jolita Mas Yusuf. Beda. Jadi gini Mbak Jolita ya, terkait pertanyaan, nanti kami pasang banner juga, resolusi Kemenkumham 2023 semakin pasti. Implementasinya yang di kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu menindaklanjutin arahan dari pemerintah, dari Kemenkumham pusat maupun dari wilayah. Ada beberapa strategi hal-hal yang akan saya terapkan. Pertama, kami tahun 2023 akan menuju satker berpredikat wilayah bebas bersih melayani WBBM. Jadi ada beberapa hal yang akan saya kerjakan dengan tim, dengan seluruh pegawai kantor imigrasi Palu, khususnya di dalam peningkatan pelayanan paspor. Dan kami harus memiliki etos kerja, pasti itu normatif, sesuatu inovasi yang baru yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya nanti aplikasi Maleo itu. Karena apa? Karena ini sangat memudahkan masyarakat, dan kita mengajak masyarakat untuk mulai sedikit-sedikit kita bicara tentang digital. Jadi sesuatu yang memudahkan. Terkait aplikasi Maleo, ini sebenarnya aplikasi BIM 3 saya, namun dan saya akan terapkan di kantor imigrasi Palu ini. Jadi itu aplikasi yang bikin teman-teman dengan saya tentunya. Jadi nanti berbasis Android. Prinsipnya seperti ini, simpelnya. Setiap pemohon paspor ada punya kode billing pembayaran itu. Pembayaran yang dari bank itu kan kita muncul. Di situ nanti cukup memasukkan kode itu, setelah foto bisa ketahuan bahwa paspor saya sudah jadi atau belum. Prinsip sederhananya seperti itu. Jadi masyarakat tinggal memasukkan nanti di aplikasi, ada mekanismenya, ada kayak fitur tuntunannya, bahkan kami punya brosurnya ya Mas ya, nanti kami berikan Mbak, itu kami akan giatkan, kami akan gairahkan lah istilahnya di tahun 2023, karena di tahun 2023 kami juga dituntut bahwa permohonan paspor sedikit-sedikit harus menggunakan M-Paspor. Memang kita akui bahwa M-Paspor ini masih ada beberapa hal yang belum familiar di masyarakat kita, khususnya di wilayah kerja kantor imigrasi Palu. Saya sampaikan juga ke pimpinan melalui kantor wilayah maupun Jakarta bahwa kami masih membuka walk-in. Kalau di Jawa udah nggak ada Pak walk-in. Kalau di sini saya masih buka. Kenapa? Pertimbangannya karena kalau masyarakat saudara kita dari Poso, dari Parigi sudah jauh-jauh ke sini, terus saya tolak karena belum menggunakan aplikasi M-Paspor. Zolim saya sampaikan ke pimpinan, karena tingkat pemahaman digital IT itu antara di Jawa dan khususnya di luar Jawa berbeda. Kita nggak bisa, kalau saya main tolak, wah bisa ribut saya bisa dikomplain oleh stakeholder, oleh pemohon seluruh wilayah kerja kita. Jadi memang
tahun lalu sebenarnya sudah mulai Pak M-Paspor itu, cuma saya minta kebijakan ke pusat maupun melalui kantor wilayah Pak Kadif untuk kami masih menerima walk-in. Namun kami minta juga ke Pak Adi selaku penanggung jawab permohonan paspor Kasilan Taskin untuk tahun ini sedikit-sedikit saya minta untuk dibiasakan masyarakat menggunakan M-Paspor. Terkait aplikasi Maleo Mbak Julita, nanti kami berikan brosurnya. Teknisnya seperti itu. Jadi intinya yang saya bidik, kita punya kepastian, masyarakat punya kepastian bahwa paspor saya sudah jadi. Jangan sampai dia 3 hari setelah datang belum jadi kayak, nah ini kan menjadikan masyarakat nanti menjadikan hal-hal yang tidak baik dan bisa dipermainkan pegawai kan, padahal paspornya sudah jadi. Hal-hal itu yang akan saya laksanakan, akan tempuh terkait pelayanan prima itu. Jadi simpelnya seperti itu Mbak, nanti brosurnya kita berikan. Mungkin jawaban saya itu, nanti kalau belum puas bisa kita komunikasi langsung Mbak. Oh iya masa berlaku paspor mungkin udah tahu semua Mbak, kita sudah 10 tahun mulai tanggal berapa Mas? 12 Oktober 2022 kemarin. Jadi nanti semua kalau udah punya paspor ke imigrasi bisa nyantai, kan 10 tahun lagi kan, jadi nggak ini jokes saja, tapi tetap ada aja karena penduduk kan makin bertambah terus juga. Dan saya lihat tren positifnya di Palu ini berarti tingkat perekonomiannya juga sudah bagus. Buktinya haji umroh naik terus, berarti kan tingkat perekonomiannya semakin tinggi. Mungkin itu sebagai catatan kami dari kantor imigrasi Palu. Sekian, terima kasih. Mungkin ada lagi? Cukup ya Mas Yusuf? Siap Pak, cukup Pak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau hal-hal yang dalam penyampaian ini mungkin agak terlalu cepat, karena saya biasa cepat gitu. Kalau ngomong ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hadapan rekan-rekan media semua. Terima kasih. Monggo Mas Yusuf. Baik, terima kasih kepada Bapak Dewanto Sudaharjo atas paparannya, dan mungkin dari teman-teman media tadi sudah banyak bertanya jawab ya terkait capaian kinerja dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita nanti melaksanakan room tour, jadi nanti kita akan ada room tour ke bagian pelayanan dan fasilitas yang dimiliki kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu. Kenapa bisa sampai mendapatkan berbagai banyak penghargaan yang telah didapatkan kantor imigrasi Palu selama 2 tahun terakhir ini. Nanti sebelum masuk ke situ, kita terlebih dahulu mungkin foto bersama dan coffee break. Boleh Bapak Ibu semuanya kita foto bersama terlebih dahulu? Izin Bapak, kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin dari rekan-rekan media boleh dipersilahkan untuk ikut bergabung dengan Bapak Ibu pejabat struktural dari kantor imigrasi kelas TPI Palu. Boleh Pak? Nanti mungkin kalau misalnya kurang, sebagian bisa di atas. Oke, kamera yang tengah dulu ya Bapak Ibu semuanya. Izin 1, 2, 3.